Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada bulan Ramadan ini Tadabbur Ramadan kampus IAI Hasanuddin Pare Kediri, kami mau menjelaskan kita perlu mentadaburi makna puasa itu sendiri. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 186. Ya, ayatnya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Para sahabat semua, para hadirin semua yang menyaksikan Tadabbur Ramadan ini, perlu diketahui di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, kenapa yang dipanggil oleh Allah itu orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang berpuasa? Karena dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, wa man lam yadkhulil imanu fi qulubihim. Orang iman itu belum bisa masuk di hatinya orang muslim. Artinya apa? Tidak semua orang muslim itu beriman, tetapi biasanya orang yang beriman itu sudah memiliki agama Islam itu sendiri. Nah, yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam, karena orang Islam juga belum tentu beriman. Makanya malam yadkhulil imanu fi qulubihim. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan berpuasa. Kenapa kemudian, apa bedanya diwajib kutiba sama furido? Kenapa kok nggak furido? Kutiba itu sebetulnya memiliki ayat yang sangat wajib, yang sangat tidak bisa kita tinggalkan. Nanti kita analisa lebih dalam lagi bahwa kalau furido itu sesuatu yang diwajibkan tetapi sifatnya masih ucapan. Sedangkan kalau kutiba, sesuatu yang diwajibkan tetapi secara tertulis oleh Allah. Apa buktinya dari ayat ini? Yang pertama adalah kutiba atau furido. Para pemirsa semua yang perlu ketahui adalah, pertama, perempuan di saat lagi halangan, udzur atau haid pada waktu puasa itu dia tidak boleh, atau ketika dia puasa terus pada saat haid maka puasanya harus diganti di hari lain, karena itu sangat pentingnya kutiba. Sedangkan kalau furido, misalkan orang lagi udzur atau haid, pada saat dia itu berhalangan, maka ketika dia meninggalkan sholat,
maka sholatnya tidak perlu diganti di waktu-waktu yang lain, sehingga itu sholat itu sifatnya furido. Tapi kalau puasa sifatnya itu kutiba, itu perlu dibedakan. Betapa pentingnya puasa itu ketika orang meninggalkan, orang yang beriman, orang Islam meninggalkan, maka wajib diganti di hari lain. Seperti itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Maksudnya bagaimana? Bahwa perintah puasa itu sudah ada sebelum Islam itu turun. Sebelum Islam itu datang. Kita buktikan, ternyata ketika kita melihat para ulama atau nabi-nabi terdahulu itu juga puasa. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi semua juga menjalankan puasa. Bahkan di luar konteks itu pun juga puasa. Misalkan para filosof yang kita kenal kalau pernah belajar masalah filsafat, Aristoteles juga puasa, Plato juga puasa, Socrates juga puasa, dan banyak filosof-filosof yang lain yang memang noktirnya itu bukan orang Islam, tapi mereka juga puasa. Betapa pentingnya puasa memiliki pengaruh yang kuat di dalam jiwa kita, terlebih jiwanya orang yang beriman. Tentunya wajib muslim terlebih dahulu sebelum mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, targetnya puasa itu apa? Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, supaya bisa bertakwa. Nah, tapi untuk bisa membuktikan kita memiliki ketakwaan atau tidak, itu tidak mesti kita terus orang misalkan orang puasa, orang sholat, orang haji, terus tiba-tiba dia bisa dikatakan bertakwa. Tidak. Karena biasanya apa sih makna takwa itu sendiri? Makna takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apa ada orang yang bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah? Itulah kemudian apa ada? Coba kita buktikan. Karena kita hidup itu selalu tidak pernah lekang dengan yang namanya larangan yang selalu kita jalani tanpa kita sadari. Nah, targetnya puasa itu sebetulnya apa? Takwanya itu berupa apa? Mengekang tindakan-tindakan preventif yang membuat kita itu terjerumus kepada hal yang dilarang sama Allah. Seperti itu. La'allakum tattaqun. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa takwa itu adalah para sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa takwa itu terdiri dari 4 huruf. Tawadhu. Orang yang bertakwa biasanya itu memiliki tingkat tawadhu yang lebih. Rendah hati, bukan rendah diri. Yang kedua adalah khof. Khof itu adalah qanaah, menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Wamu, wirai. Wirai mencegah perbuatan yang kita itu mendorong untuk berbuat maksiat. Yakin, harus yakin bahwa kita itu mampu. Mindset kita itu harus kita bentuk. Oke, terima kasih dari kami. Semoga ini memberi manfaat kepada para pemirsa semua, terutama pada kami pribadi, karena kita perlu mentadaburi Ramadan ini supaya selalu mengingatkan kita agar kita selalu ingat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.